Hadirin wal hadirin rahimakumullah, sebagai sambutan dari saya, pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran, bantuan dan dukungan sehingga Majelis Taklim Al-Ikhlas bisa dilaksanakan kembali sekian lama waktu berkat bantuan, dukungan dan bimbingan dari para jamaah, para guru dan tokoh masyarakat sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya kira itu saja sebagai kacamata dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu juga ya di sebelah sana. Malam hari ini merupakan malam perdana, malam pertama dari pengajian yang kembali dibuka di Musholla Al-Ikhlas setelah merenovasi. Alhamdulillah, ini luar biasa nih ya, kecil dalamnya tapi enak, kecil tapi apaan tuh, kecil dalamnya tapi enak, adem ya. Katanya AC-nya ada 5, mana? 3 ya. Itu maksudnya nyindir gitu ya. Mudah-mudahan bisa nambahin gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan juga warga sekitar dengan baru dibukanya pengajian ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian atau majelis ilmu merupakan majelis yang paling mulia di dunia dan akhirat. Majelis yang paling mulia di dunia. Nggak ada tempat yang paling afdal, nggak ada majelis tempat duduk yang paling utama di dunia kecuali majelis ilmu. Kalau mau dibandingkan dengan majelis yang lain kayak majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu yang menang, bahasanya menang banyak, menang kemana-mana udah. Ini majelis ilmu. Mana buktinya? Dicontohkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Lalu di dalam masjid Nabi melihat orang sedang membuat kelompok atau halakoh-halakoh. Tahu halakoh? Lingkaran-lingkaran. Orang pada bikin lingkaran, melingkar ya, bunderan-bunderan. Lingkaran-lingkaran di dalam masjid ini ada 2 macam. Ada lingkaran yang satu majelis zikir, ada lingkaran-lingkaran majelis ilmu. Bikin putaran lingkaran, di tengahnya ada syekh, ada gurunya. Yang satunya lagi majelis zikir, dipimpin oleh seorang yang mursyid yang memimpinnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilal majlisaini ala khairin. Nabi masuk masjid ngelihat ada 2 majlis, majlis ilmu dan majlis zikir. Kata Nabi, dua-duanya ini majlis baik, bagus, nggak ada yang jelek nih majlis. Kilal majlisaini ala khairin. 2 majlis ini majlis yang baik, yang bagus. Bagusnya apa? Baiknya apa nih majlis? Kalau yang majlis zikir, berzikir nggak ada jeleknya udah. Bahkan berzikir diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha zikran katsira. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah. Apa makna berzikir? Mengingatlah kalian semua kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tuh, disuruh berzikir.
dengan kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu contoh-contoh kalimat zikir. Nah, majlis zikir ini, kata Nabi, ini majlis yang bagus, cakep nih majlis, karena memang disuruh apa? Disuruh berzikir oleh Allah. Ketika berzikir berarti ini orang lagi ingat sama Allah, menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kata Nabi, kalau majlis zikir kan doa tuh, zikir itu kan doa bahasa lainnya. Jadi orang berzikir itu sama juga dengan berdoa. Nah, majlis zikir berdoa. Kalau berdoa kata Nabi, insya'a qabila wa insya'a fala. Namanya orang berdoa. Ya, kalau Allah mau terima bisa langsung. Kalau Allah nggak terima saat itu ya nggak dapat. Itu namanya majlis zikir, majlis doa. Bisa Allah terima doanya, bisa kagak. Tapi kata Nabi, yang satu ini majlis ilmu. Dari majlis ilmu inilah yang tadinya nggak tahu hukum jadi tahu. Yang nggak tahu tentang Islam jadi tahu Islam. Islam itu kayak apa? Islam itu damai. Makanya ada kan di program apa tuh TV apa? Iya. Ilmu ini majlis yang tadinya orang itu jahil jadi alim. Apa jahil? Nggak tahu, nggak ngerti. Jadi alim. Alim apa? Jadi ngerti. Jadi alim itu bukan ulama doang. Ya. Ini bapak-bapak pulang dari majelis ilmu, dapat satu ilmu, dua ilmu tentang satu faedah, tentang satu hadis Nabi, pulang jadi alim. Apa alim? Jadi tahu. Itu namanya, ya. Dengan majelis ilmu yang nggak tahu jadi tahu, yang jahil jadi alim, yang nggak tahu tentang Islam jadi tahu tentang Islam, yang nggak tahu cara ibadah jadi tahu cara ibadah yang baik dan benar. Yang nggak tahu ibadah kepada siapa jadi tahu dia ibadah kepada siapa, tidak lain yang tidak bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu ngaji menuntut ilmu lebih bagus lagi, karena yang di sini di majelis ilmu yang tadi nggak tahu jadi tahu. Lalu Nabi pilih yang mana? Wa jalasa fi majlisil ilmi. Maka Nabi memilih duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Nabi milih duduk di majelis ilmu karena itu majelis yang paling mulia. Maka disebutnya majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Dudukmu sesaat, dudukmu sebentar di majelis ilmu lebih baik daripada kau bersedekah dengan 1000 ekor kuda perang. 1 ekor kuda perang aja itu mahal. 1 ekor kuda gede. Itu kuda perang kagak ada yang kecil kieng, nggak ada yang kieng, tahu kieng? Ada yang kurus, ya, nggak ada yang piyik, burung darek. Gagah semua, gede, kuda perang. 1 aja mahal. Bagaimana kalau kita beli 2? Duit kita nggak punya, nggak ada. Apalagi sampai 1000 ekor kuda perang. Kita beli tuh 1000 ekor kuda perang. Berapa duit habis itu? Lalu kita infakkan di jalan Allah untuk perang melawan orang kafir. Kata Nabi, masih kalah. Masih kalah pahalanya. Belum ada apa-apanya, kata Nabi. Masih lebih baik duduk di majelis ilmu. Subhanallah. Ya, ini mudah-mudahan menjadi bekal buat kita, khususnya ilmu itu
menjadi arahan dalam ibadah kita, ya. Jadi kalau orang nanya untuk apa sih ngaji, untuk di majelis ilmu, buat beramal. Ingatin Pak, makanya orang menuntut ilmu bukan cuma datang doang, bukan cuma masukin ke kupingnya lalu keluar, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak. Menuntut ilmu itu tujuannya untuk diamalkan dan untuk beramal. Kenapa duduk di majelis ilmu? Karena saya ingin memperbaiki amal ibadah saya. Berapa banyak orang yang dalam ibadahnya, contoh dalam wuduknya, nah, gimana wuduk kita? Mau sholat kan kita wajib tuh wuduk, wajib bersunnah, wajib, harus. Orang yang sholat tidak berwuduk, wuduk itu namanya bersuci. Orang yang sholat tidak bersuci, tidak sah. Kenapa? Dia masih punya hadas. Apa hadas? Masih kotor. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Maka dia harus bersuci. Sucinya di mana? Kalau hadas kecil dia berwudu. Kalau hadas besar dia mandi. Mandi apa namanya? Mandi basah. Ya, bukan mandi koboi, bukan. Lagi mandi kucing, bukan. Kucing mandinya di pasir, geribak, ya. Tapi mandi junub, mandi besar. Nah, tuh lihat contoh duduk di majelis ilmu. Makanya nanti ya, saya berharap siapa yang punya pertanyaan silahkan. Dari kita semua yang mau bertanya apa aja silahkan. Jangan malu bertanya, ya. Kan ada pepatah tuh katanya, malu bertanya sesat. Iya, sesat di jalan menuju Allah. Nggak mau tanya dia cara ibadah, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana cara wudhu yang benar di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Dia nggak mau nanya. Ya udah sesat. Sesat di mana? Sesat menuju jalan Allah. Berhenti udah. Sholatnya kagak diterima, wudhunya kagak sah, sholatnya nggak sah. Na'udzubillah, meninggal. Tahu meninggal? Mati sholatnya hancur berantakan. Mati dengan membawa wudhunya tidak benar. Ya. Jadi penting ya, kita hadir di majelis ilmu bukan untuk apa-apa, ingatin. Masing-masing buat kepentingan kita, Pak. Duduk di majelis ilmu bukan buat tenar-tenaran, bukan buat yang lain, tapi buat diri kita. Pulang dari majelis ilmu ini, apa yang kita amalin, apa yang belum kita perbaikin, ya, dari ibadah kita, keyakinan kita, akidah kita, akhlak kita, sopan santun kita, dan semua kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan dari amal ibadah ini harus disertai dengan ilmu. Kalau mau disebutin satu-satu hadisnya Nabi tentang kemuliaan orang duduk di majelis ilmu, kagak kelar sampai jam 11. Kalau atu-atu nggak kelar sampai jam 11, itu pun masih banyak. Tapi cukup di antaranya kita ingat kata Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Beliau katakan di dalam kitab itu, al-ilmu wal amalu jauharan. Ilmu sama amal itu seperti satu paket perhiasan, satu paket berlian. Ini berlian sepaket. Kalau sepaket gimana sih artinya? Kalau atu hilang gimana? Kagak sempurna, orang satu paket. Begitulah ilmu ame amal. Ilmu yang harus kita punya, kita amalkan, kita kerjain. Yang sunnah kita berusaha kerjain, mulain, coba-cobain. Yang wajib udah pasti, udah harus karena kewajiban. Nah, yang wajib ini tinggal dijaga pelaksanaannya, syaratnya, kesempurnaannya, seperti sholat. Sholat fardu udah wajib, udah. Sholat 5 waktu udah wajib. Pertanyaannya, apa yang harus kita kaji lagi secara dalam? Apa yang harus kita sempurnakan?
mungkin akhlaknya, sunnah-sunnahnya. Ya, kita sholat, tapi kadang kita males ngangkat tangan. Misalnya, ngangkat tangan di dalam sholat, mau takbiratul ihram, mau ruku, ya, bangun dari ruku, itu kan ada sunnah, namanya sunnah hayat. Di dalam sholat disunnahkan mengangkat kedua tangan. Meskipun hukumnya sunnah, tapi itu yang menjadi kesempurnaan ibadah kita. Karena Nabi ngerjainnya begitu. Nabi sholatnya begitu tuh, pakai angkat tangan, ya. Bahkan katanya mengangkat tangan di dalam sholat itu ada rahasianya, ada maknanya katanya. Ya, di antaranya kata ulama, mengangkat tangan ketika sholat yang disunnahkan tuh lagi takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, sama bangun dari tasyahud awal. Untuk apa katanya? Memberi tanda kepada orang yang tuli, makmum. Makmumnya budeg, tahu budeg? Bin tuli. Nggak denger. Boleh gak makmum budeg? Boleh, masuk bahaya. Ya, yang nggak boleh jadi imam. Ya, maka imam nggak boleh yang budeg. Presiden jangan yang budeg. Rakyat dah minta turunin, sembako macam-macam, nggak didengar juga. Nah, semestinya nggak pantas jadi imam tuh. Ya, itu contoh dah dikit ya. Imam, makmumnya budeg, tuli, iya kedengeran takbir imam, Allahu Akbar. Di depan nih nggak tahu, di belakangnya banget pas. Tapi dengan takbiratul ihram, kata ulama, nah yang budeg tadi jadi tahu bahwa imam udah masuk di dalam sholat. Ada itu katanya seperti itu. Ada rahasianya, ada hikmahnya. Iya. Ya. Makanya dalam sholat juga jangan merem. Ini udah budeg merem. Lihat, nggak fungsi semuanya. Ya, makanya dalam sholat itu nggak boleh merem. Makruh. Allahu Akbar. Boleh merem kalau di depannya ada orang telanjang bolak-balik, nggak khusyuk. Ya, telanjang bolak-balik, aku merem aja. Lil hajah boleh, daripada dia melek ngelihat gini, kadang ada terbawa ya keinginan melihat, nah, maka boleh kalau memang yang di depan itu sampai mengganggunya. Tapi kalau nggak ada ngapa-ngapa, nggak ada kepentingan, nggak ada kebutuhan untuk merem, jangan. Ya, normalnya sunnahnya itu dia melek. Meleknya gimana? Bukan melotot, lihat tempat sujud. Loh, dari awal sampai akhir ngelihat tempat sujud. Nah, jadi banyak di dalam cara ibadah kita, ya, dari tadi yang sunnah ataupun yang wajib, ya, semuanya harus kita iringi, kita dasari ibadah ini, amal ini dengan ilmu. Kenapa tadi kata Imam Ghazali, dia satu paket berlian dalam satu kotak, jauharon disebutnya, dua berlian yang nggak bisa dipisahkan. Kalau satu paket, satunya kakak adik dicari. Kita juga di satu tempat toko, di toko paham nih, kata yang punya toko, ini sepasang nih, biasanya sepasang, pasangannya mana? Nah, satu paket. Itu dia ilmu sama amal. Maknanya apa? Beramal tanpa ilmu. Apa beramal? Beribadah tanpa ilmu nggak diterima. Berilmu, punya ilmu nggak diamalin, disiksa, dimintakan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi mau nggak mau harus, berarti kita ini mengaji, menuntut ilmu. Kenapa emang? Karena kita diwajibkan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tuh. Berarti Allah tujuannya menciptakan kita cuma satu, supaya kita ini mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah dengan cara ibadah. Berarti kan wajib tuh ibadah. Berarti wajib juga kita belajar ilmu tentang ibadah. Ya, insya Allah ini kalimat pembuka dalam pengajian kita. Saya punya pilihan, insya Allah kitab yang akan kita baca sesuai dengan keinginan pengurus kemarin. Ada tauhidnya juga, ada fikihnya juga, ada hadisnya juga, ada hikayat dan ceritanya juga. Itulah kitab, insya Allah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kalau di Masjid Al-Khair Andara kita udah baca itu, tapi udah di ujung jilid pertama, udah tentang puasa. Ya, nah insya Allah kita mulai di sini dari awal. Itu ada fikihnya, detail juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Apa arti taufik hidayah? Ini bisa istiqomah kita. Ya, makasih bilang tadi kita ngaji setengah jam aja dah, nggak lame-lame, tapi insya Allah masuk. Ya, apalagi ngaji ada makanannya, masuk gak? Yang masuk apaan? Makanannya. Nah, ini kali tuh kebangetan ini, minimal ada dah. Ya, dari awal. Ya, dari awal kita belajar baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Insyaallah mudah-mudahan ini pertama. Biasanya pertama begini, entar lama-lama ya bertambah insyaallah. Harapan kita bukan banyaknya orang. Yang terpenting masing-masing kita datang pengajian ini niatnya buat apa? Nah, kalau kita mau buat diri kita merasa butuh dengan ilmu, hadir, ayo. Nah, insyaallah akan manfaat ilmu kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya gak? Mau nanya? Ada nanya belakang, bubarnya kapan katanya nih? Bubarnya kapan? Sedikit lagi udah kelar. Ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, pengurus diberikan kesehatan, jamaah semuanya sehat, walafiat, panjang umur. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.